Baik, cek suara. Suara saya bisa didengar ya? Sudah sampai sana? Oke. Jelas? Bisa Bu, jelas-jelas. Oke. Jelas Bu, jelas. Siap. Dari sana sudah kelihatan ya untuk PowerPoint-nya? Sudah. Oke, kita mulai untuk hari ini ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Sore Bu. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Nah, hari ini kita akan memulai kegiatan perkuliahan hari Jumat yang terakhir ya berarti ya. Besok kita ganti hari ke hari Selasa jam 8.50 ya. Betul ya? Kemarin sesuai dengan keputusan kemarin? Iya, Bu. Oke, jadi jangan lupa untuk minggu depan, hari Selasa depan, jam 8.50, kita kegiatan perkuliahan ilmu wilayah pertemuan ketiga ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konsep wilayah. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu pandangan subjektif dan objektif. Dan yang kedua kita akan membahas tentang definisi wilayah. Lalu yang ketiga kita akan membicarakan tentang konsep wilayah itu sendiri. Dan yang keempat kita akan berbicara tentang wilayah sebagai sistem. Baik, kemarin sudah saya sedikit sampaikan ya, untuk wilayah itu merupakan sebuah sistem karena terikat satu dengan yang lainnya dengan komponen yang ada di dalamnya. Nah, dalam pengertian dari wilayah sendiri atau biasa disebut dengan region, di sini diartikan oleh Walter Isaac, region A, simple generalization of the human mind. Nah, di sini ada kata R, berarti di sini adalah banyak ya, maksudnya region di sini kan beberapa, banyak ya. Artinya komponen dari region itu sendiri itu bermacam-macam. Nah, sehingga di sini disebutkan region adalah generalisasi ataupun generalisasi yang mudah ya istilahnya di dalam istilah pemikiran ya, pemikiran manusia itu sendiri. Nah, si Walter Isaac mengatakan seperti itu tentang wilayah ya. Apa itu wilayah? Nah, disebutkan di sini wilayah ini ada pandangan subjektif dan juga pandangan objektif. Untuk wilayah pandangan subjektif ini merupakan sarana di mana sarana tersebut untuk mencapai tujuan. Nah, di sini tujuan di sini merupakan hasil pemikiran ataupun gagasan atau ide di mana pemikiran tersebut merupakan model untuk mempelajari atau bagian dari permukaan bumi. Nah, jadi di mana pemikiran tersebut merupakan suatu model, suatu istilahnya apa ya, skema ya dalam membantu mempelajari permukaan bumi. Nah, itu merupakan pandangan subjektif dari wilayah ya, sehingga ini wilayah itu kita mempelajari ya wilayah satu dengan wilayah yang lain. Jika digabungkan satu dengan yang lainnya, maka kita bisa mempelajari keseluruhan dari permukaan bumi sendiri. Karena di sini dianggap bahwa wilayah ini kita belajar suatu wilayah berarti belajar salah satu bagian, salah satu model yang ada di dalam permukaan bumi. Nah, itu.
Lalu jika pandangan secara objektif, wilayah ini adalah nyata, ada ya, real. Nah, di mana ini wilayah itu merujuk pada bagian permukaan bumi yang alamiah ya, misalnya yang tertangkap oleh panca indera ya, yang istilahnya yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat ya. Nah, ini lalu tanpa adanya intervensi dari pikiran itu sendiri. Nah, jadi real ya, kalau misalnya dari buah pikiran, ide, gagasan itu kan menurut satu dengan yang lainnya itu kan berbeda-beda ya. Misalnya menurut pendapat saya dengan menurut pendapatnya Res itu mungkin berbeda ya. Tapi kalau secara objektif ini berarti sesuatu itu real ada. Misalnya mengatakan bahwa oh di situ ada air ya, memang betul di situ ada air ya. Oh air itu tuh merupakan istilahnya ada genangan air ya, dia itu disebabkan karena apa gitu. Oh itu karena ada sebuah cekungan yang ketika istilahnya hujan itu akan terisi air. Nah, dan Res juga mengatakan hal yang sama. Nah, ini adalah pandangan objektif ya. Jadi bisa dilihat dengan indera ya, dengan indera mata ya. Kita bisa mengetahui bahwa dari sisi semuanya ini sama gitu ya. Nah, ini merupakan pandangan objektif. Nah, jadi berbeda ya antara pandangan subjektif dengan pandangan objektif. Nah, oke. Nah, lalu definisi wilayah itu sendiri di sini merupakan ya, wilayah merupakan suatu ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait. Nah, sehingga ini ada kata ruang ya yang merupakan kesatuan geografis dan yang ketiga ada unsur terkait. Berarti ada beberapa unsur yang satu dengan yang lainnya saling terkait atau saling berinteraksi atau saling berhubungan. Nah, yang dibatasi oleh lingkup pengamatan tertentu. Nah, ini disebut sebagai wilayah. Nah, ruang di sini ini merupakan wadah ya. Wadah itu ya tempat ya, istilahnya tempat yang meliputi ada ruang daratan, ada ruang laut ya, perairan, ada ruang udara. Di mana kesemuanya itu ya, ruang darat, laut dan udara ini membentuk satu kesatuan wilayah. Misalnya di suatu wilayah tersebut ada lahan pertanian ya, ada sungai untuk mengairi atau irigasi ya. Terus ada ruang udaranya juga di mana tanaman tersebut juga membutuhkan oksigen. Nah, gitu ya. Sehingga ini membentuk suatu kesatuan wilayah. Nah, lalu gimana wadah ini ya? Itu merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup ya. Untuk makhluk hidup lainnya ya ada tanaman ya, ada tumbuhan ya, dan juga ada hewan. Nah, di mana ini kesemuanya baik itu manusia dan juga tumbuhan dan hewan ini melakukan kegiatan ya dalam satu kesatuan wilayah tersebut untuk melakukan kegiatan dan juga melakukan kelangsungan hidupnya. Nah, ini menurut Undang-Undang Tata Ruang ya, mengklasifikasikan ataupun mendefinisikan ruang ya sebagai wadah. Nah, lalu unsur ruang itu ada, yang pertama adalah jarak, yang kedua adalah lokasi, yang ketiga itu ada bentuk ya, lalu yang keempat ada ukuran. Nah, ini ada 4 ya unsur ruang tersebut: jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran. Lalu kesatuan geografis
Di sini ada dimensi geometri atau ukuran dan referensi geografis. Ini mengacu kepada wujud fisik wilayah itu sendiri ya. Nah, misalnya unsur terkaitnya ini ada unsur-unsur di dalam wilayah. Yang pertama ada komponen alam, itu ada fisik dan ada biotik. Lalu ada komponen manusia, baik itu secara sosial, ekonomi ya, atau budaya. Nah, lalu komponen buatan, ini merupakan hasil dari ini ya, output dari manusia ya, entah itu kemajuan ilmu dan pengetahuan juga teknologi. Nah, ini misalnya seperti hasil ciptaan manusia ya. Misalnya kalau misalnya kayak sawah gitu ya, itu merupakan hasil cipta manusia ya. Lalu teknologi ya, teknologi peralatan ya. Nah, lalu wilayah ini sebagai sistem. Nah, sebagai sistem di sini, di mana kalau misalnya ada sistem di situ, pasti ada subsistem di dalamnya. Jadi pasti ada bagian-bagian yang terkecil lagi di dalamnya, yang juga merupakan sistem juga. Jadi saling terkait ya, seperti kalau gear ya, roda. Kalau misalnya roda berputar ya, yang menggerakkan itu adalah gerigi-geriginya, semua saling berkaitan. Nah, di dalam situ pasti ada unsur-unsur yang lainnya juga ya. Kalau misalnya kita melihat itu suatu rangkaian mesin ya, pasti di situ ada subsistem di dalamnya yang membentuk suatu sistem yang lebih besar lagi. Nah, misalnya di sini kalau suatu wilayah sebagai sistem ada sosiosistem. Sosiosistem itu sistem sosial ya, di mana nanti sistem sosial itu juga ada aturannya ya, ada istilahnya bagaimana menggerakkannya ya. Jadi semua itu ada keterikatan. Ada juga sistem alami. Nah, ini kita sebagai ekosistem. Nah, oke. Lalu di sini ya istilahnya kenapa tadi dibatasi oleh lingkup pengamatan tertentu ya, karena kalau misalnya kita berbicara soal wilayah nanti terlalu luas ya untuk sekup ataupun dari segi pokok bahasannya, sehingga ini perlu adanya batasan. Yang pertama kita harus melihat adanya homogenitas ya. Lalu yang kedua misalnya membandingkan ya, ini kita akan melihat heterogenitas. Lalu yang ketiga, batas administratif ya. Nah, ini atau disebut juga sebagai batas politik. Nah, wilayah terkait dengan pembangunan ya, dan juga untuk kepentingan administrasi. Nah, oleh karena itu ya, didefinisikan atau batasan lingkup pengamatannya ini di batasan administratifnya. Karena itu ada nih didefinisikan itu wilayah itu sebagai subnasional ya. Artinya subnasional ya, dari ada provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Nah, ini. Nah, nantinya di atas tersebut kayak rumah tangga ya, ini merupakan komunitas, misalnya kayak RT, RW, dusun ya, ini tergantung tingkatannya atau hierarkinya. Nah, ini jadi dibatasi oleh dari segi administratif, tentunya untuk memudahkan dalam hal pembangunan. Jadi kalau misalnya oh ini di desa ini, oh ini di desa ini, nah ini kan lebih mudah ya daripada di wilayah yang lebih luas, jadi lebih dikelompok-kelompokkan ataupun ada batasan-batasannya ya secara administratif. Nah, konsep wilayah itu sendiri yang pertama ini wilayah sebagai entitas yang real. Di sini adanya fenomena alamiah ya, seperti adanya tadi ya, adanya pandangan objektif tadi, sehingga kalau misalnya ada fenomena alamiah, misalnya ada tanah longsor gitu ya, nah ini kan termasuk fenomena alamiah yang memang semua orang bisa melihat dan juga tahu misalnya penyebabnya. Oh, tanah longsor itu disebabkan karena hujan yang lebat gitu ya. Terus
atau ada air ya, ada erosi karena air gitu. Nah, ada limpasan. Nah, itu. Terus karena kemiringannya curam sehingga ini terjadi tanah longsor gitu ya. Nah, itu. Jadi ini pandangan secara objektif ini sebagai entitas yang real, yang nyata. Lalu yang kedua, ini wilayah sebagai suatu simplifikasi ya atas realita yang kompleks. Jadi ini model hasil konstruksinya minta oleh manusia atau pandangan subjektif ya, pandangan subjektif. Jadi ini merupakan ide-ide tadi ya, gagasan-gagasan ya, namanya model hasil konstruksi mental oleh manusia. Jadi pemikiran manusia satu dengan yang lainnya, orang yang satu dengan yang lainnya ini berbeda-beda gitu. Nah, ini bisa jadi saling melengkapi gitu. Nah, lalu wilayah dalam hal perencanaan ya. Di sini namanya wilayah dalam perencanaan ini suatu model ya yang dikonstruksi oleh manusia. Ini di sini manusia sebagai perencana untuk menyederhanakan kompleksitas dunia nyata. Jadi kan kompleks ya. Ada ini ya. Ini disederhanakan ya. Yang disajikan misalnya dalam bentuk visual ya, bisa dalam bentuk foto, bisa bentuk diagram, gambar ya. Kalau kita ini juga bisa dalam bentuk peta gitu. Nah, ini. Oke, nah ini ada perbedaan antara istilahnya ini ya, istilah ya, ada wilayah, ada daerah, ada kawasan. Nah, ini harus bisa dibedakan nih konsep dari tiga ini. Karena kadang pengucapannya daerah ini, wilayah ini, kawasan ini ya. Ini sama atau beda ya untuk dari segi pengertiannya, dari segi konsepnya. Nah, kalau wilayah ya itu merupakan bagian dari permukaan bumi ya, yang teritorialnya ditentukan atas ada pengertian ya atau batasan ya, dan penataan geografis tertentu, misalnya ada wilayah aliran sungai. Nah, ya, atau itu di daerah itu ada sungai ya, ini disebut dengan wilayah aliran sungai. Lalu ada wilayah hutan, lalu ada wilayah pantai, ada wilayah kota, ada wilayah desa, ada wilayah pertanian, ada wilayah permukiman. Nah, ini disebut wilayah, jadi area ya, nanti area-area gitu ya. Nah, lalu kalau daerah ini bagian dari suatu wilayah. Nah, berarti ini merupakan bagian di dalam dari wilayah itu sendiri ya, bagian dari suatu wilayah. Nah, ini sebagai teritorial yang ditentukan atas pengertian, batasan, dan wewenang administratif. Ini didasarkan pada peraturan ya, perundangan tertentu. Ini misalnya kalau kota ya berarti kota A, kota Jogja ya. Nah, ini kota Yogyakarta, terus kabupaten Sleman, kabupaten Bantul ya, Kulon Progo, Gunung Kidul ya. Lalu provinsi itu dalam suatu provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu ya. Oke. Lalu yang ketiga ini kawasan ya. Di sini adalah bagian dari suatu wilayah yang teritorialnya ini didasarkan pada pengertian pada batasan fungsional. Nah, fungsional. Nah, jadi misalnya di situ merupakan fungsinya sebagai industri. Nah, ini disebut sebagai kawasan industri. Nah, lalu di situ sebagai pusat kota ya, pusat pemerintahan ya, sebagai kawasan pusat kota. Ada perdagangan, itu untuk hutannya tadi ya, tadi wilayah hutan. Nah, di dalamnya hutannya untuk apa nih tujuannya? Untuk lindung, berarti sebagai kawasan lindung. Nah, lalu kawasan taman nasional ya,
Nah ini ya macam-macam. Kalau misalnya kawasan pasti berdasarkan ada fungsinya, difungsikan untuk apa gitu. Nah ini ada visualisasi ya tentang pengertian wilayah, daerah, dan kawasan. Saya gambarkan seperti ini ya. Oke, jadi ini ada wilayah A ya. Oke, lalu ini batas ya, batas perwatakan dari geografi tertentu ya, karena tadi kan disebut sebagai wilayah ya. Nah, lalu ada daerah 1 ya. Oke. Ada daerah 2 dan juga ada daerah yang ketiga. Ini misalnya bisa nih, ini misalnya ada tadi kabupaten ya, ini kabupaten 1, kabupaten 2, kabupaten 3 ya. Ini di dalam suatu wilayah. Oke. Nah, di sini ya 1, 2, 3 ini merupakan batasan dari administrasi. Nah, lalu tadi ya kawasan tadi difungsikan ya, fungsional. Fungsinya apa? Oh, di kawasan 1 dan 2 ternyata ada diperuntukkan untuk kawasan industri di situ. Tapi kawasan industrinya ini keluar dari batas administrasi, tidak apa-apa ya. Misalnya ya, ini di daerah 1 dan 2 ini sama-sama nih industri tentang apa namanya kerajinan gerabah. Nah, ya misalnya di daerah Bantul ya, di Kabupaten Bantul. Nah, ternyata ini ada di desa 1 dan juga desa 2. Gitu. Jadi ada 2 desa nih yang memang sebagai kawasan industri gerabah. Nah, ini sebagai batasan untuk difungsikan dari sesuatu ya, fungsinya itu berbeda ya. Nah, ini pencontohan misalnya ada kawasan X ya, kawasan Y dan juga kawasan Z. Ini merupakan batas dari fungsional. Nah, itu penggambarannya seperti itu, sehingga tadi harus bisa dibedakan antara wilayah ya, daerah dan juga kawasan. Nah, oke. Nah, kita akan membahas tentang region as a system ya, wilayah ini sebagai suatu sistem. Nah, yang tadi saya katakan bahwa pasti ada sub-subsistem di dalamnya dan juga hal itu ya antara subsistem yang satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Di dalam subsistem itu sendiri itu juga memiliki sistem sendiri ya, yang mereka juga ada komponen-komponen yang saling terkait juga gitu. Nah, di sini ya seorang ahli matematika dari Amerika Serikat ini memperkenalkan ya pendekatan sistem pada tahun 48 di mana ya ilmu ini dianggap baru pada waktu sibernetik ya. Nah, ini era pada saat itu ya. Nah, pada tahun 95 oleh Budi Harjo Eko di sini merupakan pendekatan sistem ini dalam tata ruang pembangunan daerah untuk meningkatkan ketahanan nasional ya. Jadi ini di bukunya Gajah Mada ya. Ini jadi bukunya beliau ini mengatakan judulnya pendekatan sistem dalam tata ruang dan pembangunan daerah untuk meningkatkan ketahanan nasional. Lalu di sini ya di bukunya tersebut itu mengatakan bahwa sistem yang pertama ini adalah totalitas yang kompleks terdiri dari seperangkat bagian-bagian yang saling berinteraksi ya. Jadi satu sama lain saling terkait ya dalam suatu bentuk ya, ada saling ketergantungan dan juga saling teratur di mana untuk mencapai tujuan tersebut ya. Misalnya ini ada rangkaian mesin nih ya, mesin. Pasti di situ tujuannya yaitu untuk bergerak agar kalau mesin itu bisa beroperasi ya berarti bergerak ya, kendaraannya bisa jalan gitu ya. Nah, itu pasti kan ada komponen-komponen yang terkait satu sama lain. Nah, ini jadi ini saling tergantung dan juga ini saling teratur ya. Nah, ini gerakannya teratur di mana bagian-bagian tersebut itu juga saling berinteraksi gitu.
Nah, pendekatan sistem di sini adalah proses penerapan metode ilmiah dalam rangka untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan ada pemikiran ya, riset ya. Jadi secara sistematis yang memandang segala sesuatu ini dari berbagai dimensi atau multidimensi, dari banyak dimensi ya. Nah, ini penuh lebih kompleks ya, lebih lengkap dan juga selalu merupakan bagian dari sistem yang lebih luas atau lebih besar gitu. Nah, tuh. Jadi oleh karena itu saya mengatakan sebelumnya bahwa ilmu wilayah itu sebelumnya itu mengapa muncul ya, karena dari ilmu yang multidisipliner ilmu. Jadi dari berbagai macam ilmu yang masuk dan juga kita pelajari beririsan juga dengan bidang ilmu yang lainnya. Nah, lalu sebuah sistem ya ini mempunyai ciri-ciri yang pertama ya, pada hakikatnya itu sistem terbuka sifatnya, jadi selalu berinteraksi dengan sekitarnya ya, dengan lingkungan sekitarnya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini setiap sistem ini terdiri dari 2 atau lebih subsistem. Nah, karena interaksi ya nggak mungkin kan ya berdiri sendiri. Kalau berinteraksi kan nggak mungkin sendiri ya. Kalau berinteraksi pasti ada temennya lah ya gitu ya. Nah, ini disebut sebagai 2 atau lebih subsistem. Bisa 2, bisa lebih ya di dalam sistem sendiri, dan ada subsistem itu 2. Jadi kalau misalnya lebih ya lebih dari banyak subsistem di dalamnya. Nah, tetapi ini di setiap subsistem itu terbentuk dari beberapa subsistem yang lebih kecil lagi gitu. Nah, atau disebut sebagai komponen yang lain ya, komponen di dalam komponen lagi. Nah, itu. Lalu yang ketiga, antar subsistem ini terjalin adanya saling ketergantungan tadi. Nah, ketergantungan di mana ya kalau subsistem yang satu ini membutuhkan atau istilahnya membutuhkan masukan atau input ya dari subsistem yang lain atau luaran ataupun output dari subsistem yang lainnya. Nah, jadi dari subsistem tersebut yang diperlukan masukan bagi subsistem yang lain. Nanti begitu pula nanti ketika subsistem yang satu juga luarannya juga dibutuhkan oleh subsistem yang lain lagi gitu. Nah, itu saling tergantung ya. Nah, ini saling membutuhkan. Gitu. Dan juga ini hubungannya saling melengkapi gitu. Nah, setiap sistem ini memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Ini melalui adanya mekanisme dalam hal umpan balik. Jadi adanya feedback ya. Kalau interaksi itu kan tidak searah ya. Pasti ada arah sebaliknya. Sehingga ini pasti ada arah yang berlawanan. Gitu. Timbal balik ya. Gitu. Nah, setiap sistem ini mempunyai istilahnya apa ya, keunggulan dalam mengatur diri sendiri. Jadi di dalam sistem itu karena ada subsistem sendiri, jadi dia itu bisa mengatur sistemnya sendiri atau self regulation. Nah, lalu setiap sistem ini mempunyai tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai gitu. Nah, pasti ya. Nih, saya menggambarkan ya di sini wilayah sebagai sebuah sistem ya. Jadi di sini sistem itu suatu entitas ya yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan juga ini mampu menampilkan kinerja tertentu. Nah, ini contohnya ya. Jadi saya ulang ya. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini seluruh sistem yang dapat dikatakan sebagai bagian dari sistem lain yang lebih besar. Nah, ini misalnya ada sistem ya, di dalamnya ada komponen-komponen ya yang saling terkait juga. Nah, yang saling terkait satu sama lain ya. Nah, lalu, ini ada subsistem yang lain pula yang ada di dalamnya ya, yang berinteraksi. Nah,
Sehingga ini ya untuk setiap bagian ya yang di dalam sistem tadi ada subsistem yang lain. Nah, setiap bagian ini dapat menjadi sistem tersendiri. Misalnya saya ambillah ya yang buletan ungu itu tadi saya bawa keluar. Nah, ternyata di dalam buletan ini tadi ya, di dalam buletan ini tadi itu juga ada subsistem lagi yang lebih kecil. Ya, di dalam sini itu kalau saya perbesar, oh ternyata juga ada komponen-komponen yang lain ataupun juga sistem-sistem yang lain di sini juga gitu. Nah, itu. Nah, lalu saya juga ambil lagi ya di sini misalnya saya ambil yang kotak ya, kotak coklat saya bawa sini. Oh, ternyata dia juga memiliki subsistem yang berbeda dari yang ungu tadi gitu. Nah, jadi itu setiap sistem itu memiliki subsistem ya, subsistem. Dan setiap subsistem itu juga memiliki subsistem. Nah, gitu. Jadi ini subsistemnya. Nah, itu. Jadi wilayah pun juga seperti itu gitu. Nah, ini pasti tadi ya ada yang saya katakan ada sistem sosial, ada sistem alami, nanti ada sistem ekonomi di situ, ada sistem budaya di situ. Nah, di dalam sistem sosial itu juga memiliki sistem lagi di dalamnya ya. Jadi mungkin ada beberapa kelompok sosial di situ juga memiliki sistem sendiri, aturan sendiri gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk wilayah sebagai sistem ya. Nah, tipologi sistem ini ada menurut interaksinya dengan lingkungan. Tadi kan karena satu sistem ini bisa ya berinteraksi dengan sekitarnya atau dengan lingkungannya. Yang pertama karena ini sistemnya terbuka, jadi ini open system. Jadi sistem ini tidak terkontrol ya, dan dia juga melakukan interaksi dengan lingkungannya berlaku pada kebanyakan sistem alamiah gitu. Lalu yang kedua, kalau sistem ini tertutup atau closed system dan sistem ini terkontrol, berarti ya sistem ini tidak berinteraksi dengan lingkungan. Ya, nah biasanya ini berlaku pada sistem buatan manusia, gitu. Yang tadi kalau yang open tadi sistem alamiah, kalau yang sistem buatan ya ini terkontrol ya, karena dikontrol oleh manusia itu sendiri ya. Misalnya kayak ciptaan, misalnya kayak teknologi ya, Nah, ini kan dari segi kontrolernya kan si manusia, humannya sendiri. Nah, ini merupakan sistem yang tertutup gitu. Oke. Nah, ini tadi wilayah sebagai suatu sistem, ini komponen subsistem dalam suatu sistem wilayah ya. Ini ada yang tadi karena merupakan sistem alamiah, yang pertama ada komponen fisik lingkungan, lalu yang kedua ada komponen ekonomi ya di dalamnya ya, ada komponen kependudukan, lalu ada komponen sosial, lalu ada komponen culture ya budaya, lalu ada komponen teknologi. Nah, banyak sekali ya ternyata subsistemnya dalam suatu sistem wilayah. Lalu ada aspek interaksi atau keterkaitan ya, intra dan interregional. Nah, yang pertama ada jaringan ya, ini ada jaringan telepon, ada jaringan irigasi, ada jaringan drainase, jaringan jalan ya. Nah, ini. Lalu ada jaringan listrik. Nah, lalu ada ketergantungan teknologi, ketergantungan pelayanan, ketergantungan ekologi. Nah, ini. Ya. Lalu yang ketiga ini aspek kinerja sistem wilayah. Ini yang pertama ada ketersediaan barang dan jasa. Nah, ini bisa menyebabkan adanya polusi, ada erosi, ada istilahnya ekologi ya, istilahnya ekologi. Nanti di dalamnya ada ekosistem juga ya. Lalu ada nilai produksi di daerah
Lalu yang ketiga ada tingkat kemakmuran penduduk, termasuk kemiskinan ya. Lalu kesempatan kerja yang tersedia, ada pengangguran. Nah, nih region S agriculture production system ini contohnya misalnya ya. Jadi di sini saya mencontohkan dalam agriculture ya. Jadi produk agriculture, jadi ada sistem. Jadi wilayah ini sebagai sistem dari produk agriculture. Nah, di sini subsistemnya ya, ini ada physical environment system, ada world market, ada government, ada farming ya. Nah, ini gini ya garisnya. Lalu ada demografi, ada economic and social service, ada social culture environment. Nah, ini merupakan sebuah sistem dan ini ada di wilayah. Nah, ini contohnya ya. Di farming system sendiri ada farm sendiri, ada meliputi land ya, tanahnya, ya lahannya, ada tenaga kerjanya, ada kapital modalnya, ada manajemennya. Nah, nanti manajemen juga ada sistem manajemennya sendiri. Lalu ada household di situ ya, ada komposisi, subsisten ya. Nah, ini macam-macam ya. Jadi ini merupakan bagian-bagian ya. Dari sistem ada subsistem, dari subsistem lagi ada subsistem lagi, dan subsistem lagi ada komponen-komponen lagi, ada subsistem lagi. Nah, itu. Oke. Ya, mungkin itu untuk materi hari ini. Oke. Kayaknya ada pertanyaan ya. Oh enggak, tak pikir ada pertanyaan. Presensi. Baiklah, jika ada yang mau bertanya silahkan bisa open mic atau chat. Oke, ada pertanyaan satu muncul. Oke, lanjut. Ada lagi? Sembari saya presensi ya. Yang belum presensi ya.